Nah, bagian yang paling penting yang saya mau tunjuk untuk kalian tuh di sini. Beradaptasi atau musnah. Ini tanda seru merah. Mana? Sorry. Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Pascal Skorain, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbagi cerita seputar dunia uh, milenial, sekedar untuk berbagi cerita, berbagi referensi untuk kita semuanya. Sebelum saya berbicara terlalu jauh, untuk kawan-kawan yang baru datang, silahkan subscribe channel YouTube ini, like dan share. Jangan lupa untuk berikan komentar terbaikmu untuk pengembangan channel YouTube ini. Oke, kalau begitu kita masuk saja pada pembahasan video kita kali ini. Cek this out. Kawan-kawan kece, kritis dan cerdas ya. Yang saya mau sampaikan di sini begini. Saya mau sambut kalian semuanya, semoga teman-teman yang ada yang menonton video ini merupakan generasi, jika Anda generasi milenial, silahkan ikuti video ini dari awal sampai terakhir. Iya, yang pertama saya mau katakan untuk kalian seperti begini. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa sampai saya minim literasi, kenapa sampai saya bisa minim tidak tahu baca tulis, dan saya bisa belajar dari orang lain, yaitu minimal menjadi pengantar untuk kita semuanya, untuk membuka mata hati kita, untuk kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan teman-teman di luar sana. Bukan berarti kita harus membandingkan mereka, tidak. Saya mau kasih tahu, dunia ini terus bergerak. Anda terlambat, Anda selamat tinggal. Begitu. Yang lebih dulu maju secara, yang lebih dulu tahu tentang informasi tentang perkembangan zaman, dialah yang akan kuat dan akan menjadi penjajah untuk kita. Untuk itu saya mau kasih tahu untuk kita semuanya, silahkan bergerak. Mulai dari hari ini, gali informasi, cari tahu apa saja tantangan yang akan kita hadapi di 5-10 tahun yang akan datang. Supaya apa? Supaya tidak kebingungan arah, supaya tidak nanti gigit jari, supaya tidak nanti salahkan keadaan. Kalian ini pendatang, kalian ini, kalian ini pulang sana tanah kalian. Siapa suruh kalian tidak belajar dengan baik? Ya, ini autokritik untuk kita semua ya. Tidak suka ya sudah, tidak apa-apa, skip saja video ini. Karena ini saya mau kasih tahu, saya mau bicara untuk kita semuanya. Sadar atau tidak sadar, saya mau kasih tahu. Hari ini kita tidak punya apa-apa, hari ini kita tidak mampu bersaing dengan teman-teman di luar secara intelektual ya. Artinya punya referensi, kalau hitung-hitungan dengan referensi dengan teman-teman di luar, berapa ini? Ini kelas kacangan. Ini mereka sudah SMA, sudah setingkatan SMA, mereka punya buku sebanyak ini. Atau SMP sudah punya buku sebanyak ini. Kita yang sudah mau botak, kita baru punya segini. Walaupun saya punya sudah banyak, 300 buku. Saya drop di rumah baca di kilometer 17 Jalan Sarwata di Kabupaten Sorong, Mas. Silahkan teman-teman yang mau pergi membaca, silahkan pergi ke sana. Artinya apa? Yang saya penting untuk yang saya mau sampaikan untuk kita semuanya begini. Kata orang, buku itu jendela dunia. Dengan punya banyak referensi, kita akan tahu tentang perkembangan zaman hari ini seperti apa. Kita akan secara detail mengamati setiap pergerakan hari ke hari, pergerakan ekonomi, politik. Dengan sendirinya kita akan mengurai satu persatu benang-benang kusut ini, dan kita akan punya pengamatan. Kita akan mampu untuk mengamati setiap pergerakan langkah dengan secara detail. Itulah jendela dunia. Hari ini apa yang terjadi di Amerika? Ini dampaknya ke Indonesia kan seperti ini. Dan dampaknya ke Papua seperti apa? Dampaknya ke kampung saya seperti apa? Dengan sendirinya kita akan punya pengamatan seperti itu. Ada dampaknya. Yang terjadi di kampungnya saya hari ini pun tidak terlepas dari apa yang terjadi di Amerika. Terjadi di politik global.
Makanya penting untuk kita hari ini. Saya mau kasih tahu untuk kita semuanya. Kalau Anda tidak punya banyak referensi, mohon maaf saya mau katakan, satu-satunya kejar PNS baru bisa kalian hidup. Atau satu-satunya kalian kejar politik baru bisa kalian hidup. Syukur karena masih ada keistimewaan untuk kita, toh. Biasa, undang-undang otsus masih memberi kita jaminan. Ini salah satu undang-undang, salah satu hal yang membuat anak-anak kita tidak bisa berpikir kritis, berpikir keras. Karena apa? Sekolah saja pulang kan ada keistimewaan dalam undang-undang otsus. Kita bisa punya jatah di sana, kita mengakses. Itu saya itu kadang tertawa karena begitu. Hanya ikan mati yang bisa berenang ikut arus. Jadi ini semacam sudah membudaya, sudah menjadi tradisi. Sudah sekolah saja, sekolah kan ada keistimewaan. Kan ada hutan masih luas, ada sagu, ada apa. Tidak jadi apa-apa, ya sudah kita makan di hutan, ambil makanan di hutan. Saya tidak melarang kalian sih, tapi cuma saya sayangkan. Ya, artinya begini kawan-kawan. Yang saya maksudkan itu begini. Hari ini kita sedang tidak mengerti tentang situasi yang hari ini terjadi. Kita tidak mengerti tentang perkembangan global yang hari ini terjadi. Bahkan sampai di kampung-kampung kita, anak kecil-kecil, mama menyusui sambil main HP. Mama taruh HP, ajak anak main TikTok. Mama taruh HP atau siaran langsung sambil masak. Sebelum makan, mama foto dulu di meja makan, makanan di meja makan, upload dulu baru makan. Sekarang foto untuk upload di media sosial itu di momen makan bersama itu sudah menjadi sebuah tradisi. Itu sudah menjadi doa, penggantinya doa hari ini. Atau dengan HP perselingkuhan terjadi di mana-mana. Dengan HP adik-adik kita, perempuan-perempuan, harga diri mereka dipertaruhkan. Saya sedih melihat itu. Karena apa? Saya bukan tahu untuk kita semuanya. Kali ini perkembangan zaman sudah berubah sekali. Jangankan kita, bos-bos kita, pejabat kita yang ada di pemerintah hari ini, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya kasih tahu. Mereka tidak mengerti sama sekali. Mungkin hanya WA saja yang mereka kelola. Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Mereka tidak mengerti. Kamu catat saya punya omongan hari ini. Mereka tidak mengerti sama sekali. Pertanyaannya begini. Bagaimana membuat kebijakan, bagaimana meletakkan fondasi peradaban melalui pembangunan sumber daya manusia yang kreatif, yang berdaya saing. Bagaimana mereka melakukan itu sedangkan mereka sih tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi. Tantangannya seperti apa, mereka tidak tahu. Musuh kita hari ini apa, mereka tidak tahu. Bagaimana memproduksi undang-undang atau hukum untuk melindungi itu, untuk menangani itu, mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita sederetan ini, generasi kita hari ini, sekarang kebingungan arah. Mau ikut tradisi lama atau mau ikut peradaban yang baru. Nah, biar kalian jangan bilang saya omong kosong, biar kalian jangan bilang saya terlalu tipu kalian, saya tipu kalian. Saya punya beberapa referensi, saya mau bagikan untuk kalian semuanya. Silahkan dibaca. Buku pertama yang saya sarankan yaitu buku ini, penulisnya ini Renald Casale, Shifting. Silahkan cari bukunya. Buku ini saya sudah baca sejak tahun 2019. Ada juga buku beliau. Buku ini terlalu banyak. Pak Renald Casale ini membeli buku ini terlalu apa? Pak Renald Casale menulis buku tentang perkembangan, tantangan zaman, tantangan di dunia kerja di era digital ini terlalu banyak. Nah, kebetulan saya punya hanya ada 2. Yang satunya yaitu self disruption. Keduanya saya sudah baca selesai.
Dan yang satunya ada di teman-teman yang di Sorong kalau penasaran, karena kebetulan memang buku ini masih sangat jarang di pasaran. Jadi untuk teman-teman yang di Sorong bisa cari buku ini, salah satu bukunya ada di tempat bacanya saya, silahkan pergi ambil untuk dibaca. Dari situ yang ingin saya sarankan untuk kalian itu begini. Soft Competencies Industry 4.0. Ini buku ini secara khusus membicarakan tentang perbedaan atau kelemahan dan kelebihan yang dimiliki manusia dan mesin atau digital. Buku ini silahkan baca. Hal-hal yang tidak akan pernah tergantikan oleh mesin atau digital. Yang lainnya tergantikan. Mau bicara kecerdasan otak, manusia hari ini sudah ketinggalan jauh. Manusia punya tingkat IQ dari 200 sampai 100, 120 sampai 50 itu sudah dianggap jenius. Sedangkan hari ini mesin tingkat kecerdasan dia sudah IQ-nya dia sudah sampai 700-an hari ini. Bagaimana? Berapa kali lipat dari kejeniusan manusia. Jadi mesin itu kumpulan manusia atau orang-orang jenius seluruh dunia yang menciptakan mesin. Jadi intelektual mereka ada di sana semua. Itu pun kumpulan dari beberapa jenius. Nah hari ini mesin yang bekerja tentang hal itu. Pertanyaannya, Anda punya kadar intelektual berapa untuk mampu mengalahkan mesin? Pertanyaan besar untuk kita hari ini. Jika Anda tidak siap, out. Yang berikut, saya punya buku ini. Ini hanya buku panduan untuk menjadi YouTuber. Ya sudah selesai baca, cuman ya sekarang belajar sih sebenarnya, belajar untuk walaupun banyak yang berbicara tentang walaupun banyak yang sinis, banyak yang baper, banyak yang maki-maki saya di luar sana, saya tahu. Tapi ingat, ini saya punya pertahanan. Lu mau omong apa, lu mau maki-maki saya di luar sana, persetan. Selagi itu benar bagi saya dan tidak menyebutkan nama Anda mau omong sampai kepala sakit, sampai mulut babusa, saya tidak peduli. Oke? Yang berikut. Nah, ini yang angkatan baru kemarin saya baru beli. Ini saya masih tengah ya, posisi masih tengah, saya bacanya masih setengah. Ini ditulis oleh Alex Ross. Dia ini merupakan pakar inovasi Amerika. Bukunya The New York Times bestseller, buku paling laris di Amerika Serikat. Bukunya ini. Alex Ross juga merupakan asisten daripada Hillary Clinton. Nah, bagian yang paling penting yang saya mau tunjuk untuk kalian itu di sini. Lihat, beradaptasi atau musnah. Ini tanda seru merah. Mana? Sorry. Dikasih tanda seru. Beradaptasi atau musnah. Kegap teknologi, Anda out. Singkatnya begitu. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua, yang saya beli yang kedua itu tentang ini, kebiasaan-kebiasaan kita itu. 1001 kebiasaan di era 4.0. Mau tahu kebiasaan-kebiasaan Anda seperti apa? Mau tahu
Kenapa Anda ketergantungan terhadap handphone Anda, terhadap sosial media Anda? Ada di sini semua. Ada di sini semua. Silahkan beli bukunya lalu dibaca. Walaupun saya belum selesai baca. Ya, ini untuk kalangan kita di Indonesia, untuk kita di Papua ya, untuk kita di Papua dan teman-teman, untuk teman-teman semuanya. Ini ya, ini semoga bisa lihat jelas. Ini tangan mesin, ini tangan robot. Sedangkan ini tangan manusia. Ini tangan robot, ini tangan manusia. Ini menjadi pertarungan besar hari ini. Apakah manusia mampu untuk kendalikan robot atau robot yang mampu kendalikan manusia? Pada dasarnya robot merupakan hasil karya cipta manusia. Tetapi sekali lagi, awal tadi saya sampaikan, robot merupakan hasil ciptaan para jenius-jenius di seluruh dunia. Jadi otak para jenius itu mengalir dalam denyut nadinya si mesin ini. Kadar intelektualnya jauh lebih tinggi dari kita. Pertanyaannya, manusia kita yang punya otak pas-pasan seperti ini, mampu tidak kendalikan ini? Ini jadi pertanyaan besar. Indonesia 2045, tahun emas. Dan diprediksi, ini kenapa menjadi tahun emas? Peluangnya kenapa? Karena angkatan kita generasi hari ini diprediksi di seluruh dunia. Di Jepang kalau saya tidak salah, itu mereka punya ya sekarang itu mereka menciptakan pengasuh, mereka menciptakan robot yang siap untuk mengurus para orang tua, karena mereka di sana untuk jumlah orang tua itu jauh lebih tinggi daripada di seluruh dunia. Nah, sekarang mereka ciptakan salah satu robot untuk siap mengurusi setiap orang tua atau yang sudah usia lanjut atau orang dengan usia lanjut. Indonesia diprediksi merupakan negara dengan jumlah generasi mudanya jauh luar biasa, jauh besar jumlahnya dibandingkan negara-negara lain. Nah, pertanyaannya kembali ke sini antara kedua ini. Mampu tidak kita kendalikan robot ini, mesin ini? Orang Indonesia tidak ada yang ciptakan barang ini. Ini orang luar semua. Sekarang kita pertaruhkan. Otak kita sekarang dipaksa untuk bertarung dengan barang ini. Ini tantangan besar. Nah, jika Indonesia mampu mampu menggapai mimpi di mana menjadikan Indonesia sebagai negara pengendali ekonomi di kawasan Asia, bahkan di dunia atau di urutan sekian di dunia, ketika sumber dayanya disiapkan, manusianya dibangun. Ini di seluruh Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita. Nah, buku ini bagaimana membicarakan tentang hal itu? Kita sedang bertarung dengan barang ini. Siapkah Anda untuk menyambut hal ini? Sudah siapkan Anda untuk bertarung dengan robot, dengan mesin? Pertanyaan besar. Ini untuk keseluruhan Indonesia. Saya kontekskan lagi di Papua. Sekarang pertanyaan untuk kita orang Papua. Dalam data terakhir indeks pembangunan manusia tahun 2020, minat baca di Indonesia, seluruh Indonesia, di Papua dan Papua Barat itu berada di urutan paling terakhir. Papua urutan pertama dari terakhir, dan Papua Barat berada di urutan kedua dari terakhir. Pertanyaannya kemudian, sudah mampu kita untuk bersaing dengan mesin yang sangat cerdas ini? Menjadi pertanyaan besar. Saya pikir hal yang harus kita lakukan hari ini adalah membaca.
banyak membaca. Referensi saya ini tidak seberapa. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan untuk kita pada kesempatan kali ini. Salam waras.